Kesehatan, channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan, teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai informasi terbaru untuk lowongan seleksi pegawai di RSUD Caruban, dan kebetulan untuk lowongannya sangat-sangat banyak sekali, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa coba untuk mendaftar di RSUD Caruban. Nah, untuk apa saja informasi lowongan yang dibuka oleh Rumah Sakit Caruban, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kita. Nyalakan notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video update dari lowongan kesehatan. Oke teman-teman, langsung aja kita ke informasi lowongannya, teman-teman. Nah, untuk informasi lowongannya sendiri, teman-teman bisa cari ya untuk websitenya. Ini untuk informasinya ada di website dari RSUD Caruban ya. RSUD Caruban ini ada di Kabupaten Madiun, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek untuk websitenya ada di rsudcaruban.madiunkap.go.id ya, teman-teman. Nanti tinggal klik saja, linknya ada di deskripsi video ini. Nanti teman-teman bisa lihat untuk link ke websitenya ya. Nah, ini linknya seperti ini untuk rsudcaruban.madiunkap.go.id. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk informasi lowongannya teman-teman bisa turun di bagian bawah. Nah, ini paling bawah ya teman-teman semua. Nah, ini di bagian berita terbaru. Untuk berita terbaru ini ada pengumuman seleksi pengadaan pegawai BLUD non ASN di lingkungan RSUD Caruban tahun 2024. Teman-teman tinggal klik saja di bagian sini, nanti akan muncul untuk tampilan seperti ini. Ini untuk lowongannya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa tunggu, dan untuk download nanti teman-teman tinggal klik di bagian atas simpan ini ya. Nanti otomatis teman-teman akan dapat PDF dari RSUD Caruban. Nah, ini kita nanti akan bahas ini, tapi sebelumnya teman-teman bisa cek di sini ya. Ini ada lampiran surat pernyataan. Nah, untuk lampiran dan lain-lain teman-teman bisa klik bagian sini. Nanti otomatis teman-teman akan mendownload secara otomatis untuk file Word-nya ya. Nanti klik saja di sini, nanti filenya Word masuk, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk downloadnya di sini nanti akan muncul tampilan PDF-nya seperti ini, guys. Nanti kita buka dulu ini lowongannya. Nah, nanti tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal baca sendiri. Ini ada lowongan di RSUD Caruban. Kita akan bahas satu persatu untuk formasi dan alokasi formasinya. Untuk yang pertama ini ada dokter spesialis mata, ini yang dibutuhkan sebanyak 1 orang. Kemudian dokter spesialis radiologi yang dibutuhkan sebanyak 1 orang. Kemudian dokter spesialis ortopedi dan traumologi, ini yang dibutuhkan sama 1 orang. Kemudian ada dokter spesialis ortopedi, ini ya udah ya. Kemudian dokter spesialis anestesi dan terapi intensif, ini 1 orang. Kemudian dokter spesialis obstetri dan ginekologi, ini sebanyak 1 orang. Kemudian ada dokter umum sebanyak 2 orang yang dibutuhkan. Kemudian ada perawat manajerial ruang rawat inap, ini 1 keperawatan nurse yang dibutuhkan cuma 2 orang. Kemudian perawat pelaksana untuk ruang rawat inap yang dibutuhkan sebanyak 31 orang, dan ini kualifikasinya D3 keperawatan. Jadi yang tadi untuk perawat manajerial itu 2 orang, dan perawat rawat inap ini sebanyak 31 orang, lumayan banyak. Kemudian ada perawat pelaksana ruang HD atau hemodialisa, ini D3 keperawatan ya, tentunya harus memiliki sertifikat HD, teman-teman. Kemudian untuk perawat pelaksana yaitu perawat pelaksana di poli penyakit dalam, ini D3 perawat sebanyak 1 orang ya, teman-teman. Ini harus memiliki sertifikat endoskopi. Kemudian perawat pelaksana ruang operasi, ini D3 keperawatan ya, tentunya harus memiliki sertifikat bedah. Alokasinya 9 orang untuk lowongan yang dibuka. Kemudian ada bidan pelaksana di rawat inap, ini D3 kebidanan sebanyak 4 orang yang dibutuhkan dan harus memiliki sertifikat APN. Kemudian apoteker S1 apoteker ditambah profesi sebanyak 2 orang. Kemudian asisten apoteker D3 farmasi sebanyak 3 orang. Kemudian penata anestesi D4 anestesi sebanyak 4 orang. Kemudian selanjutnya ada perawat gigi di poli rawat jalan sebanyak 1 orang. Kemudian D desain, ini 1 ilmu gizi dan profesi sebanyak 1 orang.
Kemudian nutrisionis ini D3 gizi sebanyak 3 orang, kemudian radiografer sebanyak 1 orang, kemudian peranata laboratorium ini sebanyak 8 orang, kemudian perekam medis ini ada 2 orang, kemudian pemulasaran jenazah 2 orang untuk laki-laki dan 1 orang untuk perempuan, pengolahan makanan SMK Tatap Muka sebanyak 2 orang, kemudian aksiparis ini dari aksiparis sebanyak 1 orang, kemudian petugas administrasi keuangan ini 2 orang, kemudian petugas administrasi perkantoran ini 5 orang, kemudian tenaga ahli programmer atau IT ya ini sebanyak 1 orang, dan tenaga programmer pelaksana sebanyak 2 orang, dengan total lokasi atau yang dibutuhkan sebanyak 96 orang. Kemudian untuk persyaratan pelamar ini tentunya untuk ada persyaratan umum, teman-teman bisa baca sendiri untuk persyaratannya karena ini banyak guys. Jadi untuk persyaratannya hampir sama dengan teman-teman kalau mau melamar di tempat lain ya, ada SKCK, kemudian ada surat tidak sedang mengikuti seleksi CPNS ya, jasmani dan rohani, WNI dan lain-lainnya, teman-teman bisa baca sendiri. Dan untuk persyaratan lainnya ini sebagai nilai tambah atau afirmasi, dokter memiliki sertifikat ACLS atau ATLS sebagai nilai afirmasi. Perawat manajerial ini memiliki sertifikat ada jiwa, kemudian HD, anak, mata, hiperkes, OK, ICU, ICU, PPGD, BDCLS dan lain-lain ini sebagai afirmasi dokter perawat. Ini pokoknya teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, untuk tata cara pendaftarannya teman-teman silakan masuk ke blud.jatimprof.go.id. Ini teman-teman sudah disediakan ya untuk linknya, nanti teman-teman bisa masuk aja di blud.jatimprof.go.id ya, kita coba cari, teman-teman silakan cari aja di blud.jatimprof.go.id ya, nanti teman-teman tinggal masuk aja, ini salah guys, Jateng Prof ya, silakan teman-teman masuk sesuai website yang sudah ditentukan. Nanti di sini ada ini Jateng Prof ya, ini jatengprof.go.id ya. Nanti teman-teman intinya silahkan teman-teman masuk ke websitenya dari blud.jatimprof.go.id, nanti akan ada tahapan-tahapannya apa saja yang harus teman-teman upload. Kemudian pelamar juga harus mengupload dokumen-dokumen yang ada di blud.jatimprof.go.id. Ada surat lamaran, kemudian CV, pas foto terbaru, latar belakang merah, kemudian 4x6, kartu penduduk atau tanda penduduk, ijazah dan transkrip nilai yang asli, kemudian bukti akreditasi program studi pada saat kelulusan, kemudian surat tanda registrasi atau STR, kemudian teman-teman ada surat sehat jasmani, kemudian surat pernyataan kasih dan dokumen, surat keterangan pengalaman bekerja, teman-teman itu bisa dilampirkan untuk contoh dokumen atau surat pernyataan, nanti teman-teman bisa lihat sendiri, tadi udah kita jelaskan. Kemudian untuk persyaratan dokumen pendaftaran yang diunggah sebagaimana dimaksud poin 3 adalah sebagai berikut, teman-teman bisa lihat untuk dokumennya ini sudah ada ya untuk ketentuan pelamarnya. Ini nanti teman-teman intinya mengisi formulir di blud.jatimprof.go.id ya. Nah, untuk pendaftaran dibuka tanggal 21 Desember ya 2024 dan akan ditutup tahun 22 Desember 2024 pukul 23.59. Jadi ini masih belum dibuka, teman-teman silahkan persiapkan dulu untuk berkas-berkasnya yang akan teman-teman upload di laman blud.jatimprof.go.id ya. Ini sudah banyak sekali, ada juga tes seleksinya apa saja, ada tes TKD, kemudian kompetensi TKP, kemudian tes praktek formasi, kemudian ada lain-lain. Untuk tahapan seleksinya juga sudah ada, teman-teman bisa baca sendiri karena ini banyak sekali ya teman-teman semua, ada masa sanggah dan ada lain-lain. Dan ini ada skor untuk tambahan nilai, teman-teman ada 50 ya, ini banyak sekali untuk tambahan nilainya. Intinya teman-teman silahkan jika ada
sertifikat bisa langsung dimasukkan. Dan untuk jadwal seleksinya kita akan jelaskan ke teman-teman semua. Yang pertama adalah ada pengumuman. Untuk pengumumannya ini dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 22, dan untuk mendaftarannya ini hanya sehari saja, 2 hari dari tanggal 21 sampai tanggal 22 Desember. Kemudian seleksi administrasi tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Desember. Kemudian pengumuman kelulusan tanggal 24 Desember. Kemudian masa sanggah tanggal 25 Desember 2024. Kemudian masa sanggahnya ini 25-26 Desember. Kemudian pengumuman masa sanggah tanggal 27 Desember 2024. Pelaksanaan tes CPT di tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Desember. Kemudian pengumuman kelulusan tanggal 30 Desember 2024, dan pemberkasan di tanggal 31 Desember 2024. Silakan teman-teman bisa lihat, download, silakan save untuk jadwal pelaksanaannya, karena ini nanti teman-teman biar tahu ya. Untuk pengumuman nanti mungkin di website dari RSUD Caruban, atau juga bisa teman-teman lihat di papan pengumuman RSUD Caruban. Nah, untuk jangka waktu ini bisa teman-teman lihat ya, teman-teman yang lolos untuk pelaksanaan dan menandatangani kontrak kerja dengan jangka waktu kontrak menyesuaikan dengan tahun anggaran, yaitu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Ketentuan lainnya ini teman-teman bisa baca sendiri juga ya, ini banyak banget guys. Nah, jika teman-teman mengalami kendala atau mungkin ada masih bingung untuk pendaftaran atau masalah lah, silakan teman-teman bisa menghubungi humas dari RSUD Caruban di nomor HP ini sudah tertera. Teman-teman tinggal save aja nomornya di 081 335 598 281 ya untuk informasinya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi untuk mengakses di pelud.rsud Caruban ini di hari tanggal 21 teman-teman. Jadi silakan teman-teman akses di tanggal 21 22. Silakan teman-teman untuk menyiapkan dokumen terlebih dahulu. Nah, ini kayak gini, tinggal download aja, nanti otomatis keluarnya PDF teman-teman ya. Nah, ini nanti keluarnya PDF ya. Nah, seperti itu ya untuk informasi kali ini teman-teman untuk lowongan di RSUD Caruban. Silakan teman-teman bisa langsung aja download untuk pengumumannya di website dari RSUD Caruban. Kita nanti akan memberikan link di deskripsi video ini. Silakan teman-teman bisa bisa langsung klik saja, nanti akan otomatis masuk ke website dari RSUD Caruban. Nah, mungkin cukup sekian saja untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita, kemudian nyalakan notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video update dari lowongan kesehatan. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video. Bye bye.